Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Apa jadinya kalau ada pedagang yang tega menghabisi rezeki orang lain dengan ilmu hitam? Kisah dari pasar malam ini akan membuka mata kita. Inilah pesugihan santet dagang cerita kelam di balik warung yang selalu ramai. Pengen tahu ceritanya? Simak sampai habis ya. Pasar malam di Desa Karangjati selalu menjadi pusat keramaian setiap akhir pekan. Hiruk-pikuk suara pedagang yang menjajakan dagangan, lampu-lampu kelap-kelip dari wahana permainan anak, serta aroma makanan yang menggoda hidung membuat siapapun betah berlama-lama. Mulai dari bakso, sosis bakar, hingga pecel lele dan ayam bakar, semuanya tersedia. Dua pedagang makanan yang selalu menarik perhatian adalah Pak Warto, penjual pecel lele yang lapaknya terletak di sudut dekat musala, dan Bu Darmi, penjual ayam bakar yang berada hanya 3 lapak dari sana. Selama lebih dari 5 tahun, keduanya berdagang di sana dengan damai. Pak Warto dikenal dengan sambal koreknya yang pedas menggigit dan ikan lele yang selalu segar. Sementara itu, Bu Darmi, meski tidak terlalu ramai, memiliki pelanggan tetap yang menyukai ayam bakarnya yang manis dan beraroma kayu bakar. Namun, sejak 3 minggu terakhir, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Warung Pak Warto, yang biasanya penuh hingga antrean mengular ke jalanan pasar, tiba-tiba sepi. Malam itu, hanya 2 bangku yang terisi. Istrinya, Bu Arti, yang biasa membantu di dapur, terlihat duduk termangu sambil mengipas arang yang tak kunjung menyala sempurna. "Sepi banget, Pak. Biasanya jam segini udah banyak yang antre," ucap Bu Arti lirih, menyeka peluh dari dahinya. Pak Warto hanya mengangguk pelan. Ia memandangi lapaknya dengan pandangan kosong, kemudian matanya beralih ke arah warung Bu Darmi yang justru tampak ramai luar biasa. Meja-meja penuh, suara pelanggan tertawa, anak-anak berlarian, dan asap harum ayam bakar memenuhi udara malam. Sebelumnya nggak pernah seramai ini, gumamnya pelan. Yang membuat heran, bahkan pelanggan-pelanggan lama yang biasanya tak pernah absen datang ke warungnya, kini lebih memilih duduk di bangku warung Bu Darmi. Salah satunya adalah Mas Topan, seorang sopir angkot yang biasanya memesan 2 porsi pecel lele dan segelas es teh manis. Kini, Mas Topan malah terlihat bersenda gurau sambil menyantap ayam bakar Bu Darmi. Pak Warto mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya masa-masa sepi biasa. Mungkin selera orang-orang berubah. Namun, keanehan lain mulai muncul. Setiap kali ia lewat di depan warung Bu Darmi, tubuhnya merasa tak karuan. Perutnya mual, kepala berputar seperti habis naik komedi putar, dan kakinya lemas tak bertenaga. Ia bahkan sempat hampir jatuh 1 kali dan harus berpegangan pada tiang bambu penyangga warung terdekat. "Ada yang gak beres," katanya lirih, mencoba mengatur napasnya yang mulai tersengal. Yang lebih aneh, gangguan itu hanya terjadi saat melewati warung Bu Darmi. Ketika ia berputar ke lapak sayuran atau ke tukang mainan anak, tubuhnya kembali terasa normal. Bahkan ketika ia beristirahat sejenak di musala dan berzikir, rasa mual dan pusing itu sirna. Tapi setiap kali kembali melintasi warung Bu Darmi, sensasi itu muncul lagi, bahkan makin parah. Istrinya mulai khawatir. Apa jangan-jangan Bu Arti tak melanjutkan ucapannya. "Apa?" tanya Pak Warto pelan. "Apa jangan-jangan warung sebelah pakai, yang aneh-aneh?" bisik Bu Arti dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Warto hanya terdiam. Ia tahu persis maksud istrinya. Di Desa Karangjati, kabar tentang pesugihan atau ilmu penglaris bukanlah hal baru. Sudah banyak kisah-kisah lama tentang pedagang yang tiba-tiba kaya raya, dagangan selalu laris, tapi berakhir tragis. Ia menolak percaya pada hal-hal semacam itu, tapi tubuhnya sendiri memberi sinyal bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata terasa. Tak hanya Pak Warto yang merasakan keanehan di pasar malam Karangjati. 2 pedagang lain yang letak lapaknya berdekatan dengan warung Bu Darmi juga mengalami nasib serupa, bahkan lebih parah. Salah satunya adalah Mbok Sari, penjual gorengan yang selama ini dikenal dengan tempe mendoan dan bakwan renyahnya. Usianya sudah lewat 60, tapi semangatnya berdagang tak pernah padam. Ia selalu datang lebih awal dari pedagang lain, menata dagangan dengan rapi, dan menyapa siapapun yang lewat dengan senyuman khasnya. Namun 2 minggu terakhir, lapaknya tampak sepi dan berantakan. Bakul gorengan yang biasa dipenuhi tempe hangat dan pisang goreng emas kecoklatan, kini hanya diisi beberapa potong yang tampak layu, berminyak, dan dikerubuti lalat. Pelanggan yang biasa mampir pun kini melengos tanpa melirik. Hingga suatu malam, Mbok Sari tak tampak di lapaknya. Esoknya, kabar menyebar cepat, ia sakit keras dan tak bisa bangun dari tempat tidur.
Pak Warto yang merasa prihatin, menyempatkan diri menjenguknya ke rumah. Rumah Mbok Sari hanya berjarak 5 menit dari pasar malam, rumah panggung kayu sederhana dengan aroma kayu tua yang khas. Ketika Pak Warto masuk, Mbok Sari terbaring lemah di atas dipan bambu, tubuhnya kurus, kulitnya pucat kekuningan. Napasnya pendek-pendek. "Ibu sakit apa?" tanya Pak Warto lirih. Mbok Sari membuka matanya perlahan. "Badanku panas dingin, tapi kata mantri, tekanan darahku normal." "Gak jelas sakitnya, Mas Warto." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi aku curiga, ada yang pakai cara kotor." Pak Warto terdiam. Ucapan Mbok Sari seperti konfirmasi dari apa yang selama ini mengusik pikirannya. "Aku mimpi buruk terus, Mas, mimpi jualan di pasar tapi nggak ada orang. Mimpi dapurku kebanjiran darah. Mimpi dikerubuti orang berwajah aneh." Suara Mbok Sari semakin lemah, tapi nadanya terdengar ketakutan. Sambil memegangi lututnya yang mulai nyeri karena terlalu lama berdiri, Pak Warto mulai menyusun potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa janggal. Lapak Pak Darto, penjual soto yang hanya 2 warung dari Bu Darmi, juga tutup sejak seminggu lalu. Kabar yang beredar, ia tiba-tiba muntah darah dan dirawat di rumahnya. Anehnya, dagangannya pun pernah dikerubuti serangga, padahal sebelumnya selalu habis dalam waktu 2 jam. Sementara itu, warung Bu Darmi semakin padat. Bukan hanya ramai pembeli, tapi juga kini mulai buka cabang di kampung sebelah, di jalan menuju sawah yang biasanya sepi. Ia bahkan mempekerjakan 2 orang anak muda untuk membantu membakar ayam, melayani pembeli, dan mencuci piring. Dulu, Bu Darmi sempat ngeluh ke aku, katanya jualannya seret. Bahkan sempat mau pindah jualan jajanan ringan. Tapi tiba-tiba meledak, ujar Pak Warto dalam hati, mengingat percakapan mereka beberapa bulan lalu. Satu persatu, para pedagang yang berada di sekitar lapak Bu Darmi mengalami nasib buruk, baik sakit, kehilangan pelanggan, maupun dagangannya rusak tanpa sebab. Hanya satu lapak yang kini tetap bertahan, yaitu warung minuman Mas Wahyu. Namun ia sempat bercerita bahwa beberapa malam terakhir sering melihat bayangan hitam melintas cepat di antara lapak-lapak kosong saat ia sedang bersih-bersih. "Aku pikir cuma perasaan, tapi sekarang aku nggak yakin, Pak Warto," kata Mas Wahyu dengan wajah tegang saat mereka berbincang diam-diam di parkiran pasar. Pak Warto makin yakin, ada sesuatu yang salah. Bukan sekadar bisnis atau persaingan biasa. Tapi sesuatu yang tidak kasat mata, yang bekerja di balik asap dan bau bumbu ayam bakar Bu Darmi. Dan malam itu, setelah pulang dari rumah Mbok Sari, Pak Warto duduk di teras rumahnya, menggenggam tasbih yang sudah usang. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. "Kalau ini ujian, aku ikhlas, ya Allah. Tapi kalau ini ulah dari yang zolim, tunjukkan kebenaran MU." Angin malam bertiup pelan, membawa aroma asin yang menyengat, seperti bau daging hangus bercampur bunga kantil. Malam itu, selepas Isya, langit di atas desa Karangjati tampak mendung berat. Awan menggantung gelap seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Pak Warto menaiki sepeda tuanya, membelah jalanan desa yang mulai lengang. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Tujuannya jelas, rumah Mbah Kromo, seorang kiai sepuh yang tinggal di pinggir desa, di dekat batas hutan kecil. Mbah Kromo bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai orang tua bijak yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Sudah banyak warga yang mengadu padanya soal gangguan tak kasat mata, dari sawah yang tak subur, ternak yang mati mendadak, hingga anak-anak yang tiba-tiba kesurupan. Rumahnya sederhana, dikelilingi pagar bambu dan pohon-pohon tua yang tampak seperti penjaga gaib. Sesampainya di sana, Pak Warto disambut oleh suara kentongan kecil yang dipukul pelan oleh cucu Mbah Kromo, tanda ada tamu datang. "Assalamualaikum," Pak Warto mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Tak lama, Mbah Kromo muncul di ambang pintu. Tubuhnya bungkuk, rambut dan janggutnya putih, dan matanya tajam meski sudah keriput. Ia mengenakan sarung lusuh dan baju koko putih yang mulai menguning. "Waalaikumsalam." "Oh, Le Warto. Aku sudah merasakan kau akan datang malam ini," katanya dengan suara serak namun berwibawa. Pak Warto menunduk hormat, lalu masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tengah, yang hanya diterangi lampu teplok kecil dan aroma kemenyan yang sudah menyengat sejak dari luar. Setelah menyeruput air putih yang disediakan cucunya, Mbah Kromo mulai menyiapkan ritual tirakat. Ia duduk bersila, membakar dupa dan bunga kenanga dalam tungku tanah liat. Asap mengepul perlahan, membentuk pusaran tipis di udara.
Di depannya tergeletak sebilah keris kecil dan segelas air yang telah didoakan. "Sekarang kau ceritakan dari awal, pelan-pelan saja," ujar Mbah Kromo tenang. Pak Warto menceritakan semuanya, dari warungnya yang tiba-tiba sepi, tubuhnya yang lemas saat melewati warung Bu Darmi, hingga kejadian aneh pada Mbok Sari dan Pak Darto. Ia tak menyebut nama Bu Darmi secara langsung, hanya menyebut warung sebelah karena masih ingin menjaga prasangka baik. Mbah Kromo hanya mengangguk-angguk, sesekali matanya terpejam, seperti menyerap setiap kata. Setelah cerita selesai, Mbah Kromo terdiam sejenak. Ia mengambil dupa, menatanya lebih rapat, lalu memejamkan mata sambil menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar asing di telinga Pak Warto. Asap dupa semakin tebal. Suasana ruangan berubah menjadi pengap dan berat. Pak Warto mulai merasakan jantungnya berdebar tidak karuan. Tiba-tiba, Mbah Kromo membuka mata dan berkata pelan namun tegas, "Warungmu kena santet dagang, Le." Pak Warto terperangah. Ia tak langsung menjawab. Santetnya kuat. Diselipkan lewat angin malam. Memutus rezeki. Mengalihkan pelanggan. Menyihir rasa makananmu agar terasa hambar. Aku juga lihat, ada sesuatu yang diletakkan di bawah tanah di dekat warungmu. Sejenis rajah kotor, dibungkus kain hitam dan tali merah. Pak Warto menggigit bibirnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dan asal santetnya, Mbah Kromo melirik Pak Warto, dari sebelah. "Warung yang kamu curigai itu." Dek. Dada Pak Warto serasa ditusuk. Dugaan yang selama ini ia simpan rapat, kini terkonfirmasi oleh orang yang bahkan tak perlu disebutkan siapa pelakunya. "Tapi, aku tak punya bukti, Mbah. Dan aku tak ingin memfitnah," ucap Pak Warto perlahan, suaranya bergetar antara kecewa dan bingung. Mbah Kromo tersenyum tipis. "Tak perlu kau fitnah. Tak usah juga kau konfrontasi. Tapi satu hal penting, Le, kau harus lindungi dirimu dan bersihkan usahamu dari pengaruh buruk itu. Kalau tidak, bukan hanya rezekimu yang akan habis, tapi tubuhmu juga bisa ikut rusak pelan-pelan." Pak Warto mengangguk lirih. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Besok malam, datanglah lagi. Aku akan berikan air ruqyah untuk disiramkan di warungmu dan bacaan pelindung untuk dicantumkan di dalam lapak. Tapi sebelum itu, jangan biarkan satupun makananmu dimasuki tangan atau mata orang sembarangan. Dan jangan pernah makan atau menerima makanan dari warung sebelah, meski sekadar cicip." Pak Warto menghela napas berat. Ia tak pernah membayangkan bahwa mencari nafkah bisa sampai seperti ini, diadu secara gaib. Sebelum pamit, Mbah Kromo menepuk bahu Pak Warto dan berkata, "Rezeki itu dari Tuhan. Tapi manusia bisa iri, bisa jahat. Jangan gentar. Lawan dengan sabar dan doa. Karena ilmu hitam hanya menang atas hati yang lemah." Malam itu, saat mengayuh sepedanya pulang, angin terasa lebih dingin dan sunyi terasa lebih pekat. Tapi di dalam dada Pak Warto, ada percikan tekad yang mulai menyala. Besok, ia akan kembali. Dan perang sunyi ini akan dimulai. Keesokan malamnya, seperti yang dijanjikan, Pak Warto kembali ke rumah Mbah Kromo. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan bambu di sekitar rumah Kiai Sepuh itu. Aroma menyan dan bunga kenanga sudah tercium bahkan sebelum ia mengetuk pintu. Tanpa banyak bicara, Mbah Kromo mengajaknya duduk di beranda, di depan meja kayu tempat dupa mengepul dari tungku kecil. Ia menyerahkan 3 benda, sebotol air doa dalam botol kaca bening, selembar raja bertuliskan aksara Jawa dan Arab di atas kain putih, dan sebungkus kecil berisi bunga melati, kenanga, dan kembang 7 rupa. "Air ini sudah didoakan. Siramkan ke 4 penjuru warungmu sebelum fajar. Raja ini tempelkan di bawah meja tempat kau meracik bumbu. Dan bunga ini, taburkan di sekitar warung sambil baca doa ini." Mbah Kromo memberikan selembar kertas kecil berisi ayat-ayat pilihan, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Pak Warto menerima semuanya dengan takzim. Namun, belum selesai. Mbah Kromo menatap matanya tajam. "Dan satu hal lagi, Le. Kau harus puasa muti selama 3 hari. Makan hanya nasi dan air putih, tanpa garam, tanpa lauk. Malamnya, sehabis salat Isya, baca ayat-ayat ini sebanyak 3 kali sambil menghadap ke arah warungmu. Jangan lewat 1 malam pun." Pak Warto mengangguk. Ia tahu,
Ini bukan sekadar ritual fisik, tapi juga perang batin, membersihkan energi buruk, dan menegakkan kembali niat baik dalam berdagang. Fajar menyingsing ketika Pak Warto menyiramkan air doa ke 4 sudut warungnya. Ia menggigil karena airnya dingin, namun hatinya mantap. Lalu, ia menaburkan bunga-bunga sambil membaca ayat-ayat perlindungan. Bau wangi bunga bercampur dengan aroma tanah yang basah. Siang harinya, ia tetap berdagang, meski hanya makan nasi putih dan air. Tak ada sambal, tak ada ikan. Namun, anehnya, hari itu ada 2 pelanggan lama yang datang kembali. "Wah, udah lama gak makan lele di sini, Pak." "Kangen sambalnya," ujar salah satu pelanggan. Pak Warto hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia mengucap syukur. Hari kedua, angin di pasar malam terasa lebih kencang dari biasanya. Langit tampak muram meski tidak hujan. Di warung Bu Darmi, beberapa pelanggan tampak berwajah muram dan pucat. Seorang ibu terlihat terburu-buru keluar dari sana sambil memegangi perut. "Aduh, mual banget aku," keluhnya kepada temannya yang menyusul dari belakang. Pak Warto melihat itu dari kejauhan. Ia tak berkata apa-apa, hanya melanjutkan mengipasi arang bakarannya dengan tenang. Namun hatinya mulai bertanya-tanya, apakah pelindung dari Mbah Kromo mulai bekerja? Atau balikan dari santet itu mulai mengenai si pengirimnya? Malam itu, saat membaca ayat-ayat perlindungan, Pak Warto mendengar suara aneh di belakang warungnya. Seperti gemerisik, disusul desisan halus. Tapi ia tak beranjak. Ia tahu, ini ujian untuk menggoyahkan niatnya. Ia terus membaca hingga selesai, lalu meniupkan doa ke air putih dan meminumnya sebelum tidur. Pagi harinya, pelanggan yang dulu hilang satu persatu mulai kembali. "Pak Warto, sambalnya masih pedes kayak dulu nggak nih?" Canda seorang pelanggan tetap yang dulu sempat berpindah ke warung Bu Darmi. Tak hanya itu, seorang tukang parkir mendekatinya dan berbisik, "Pak, warung sebelah kok sekarang sering dikomplain ya? Katanya makanannya bau amis, ada yang nemu rambut panjang di ayam bakarnya." Pak Warto hanya menjawab lirih, mungkin bukan rezekinya. Siangnya, warung Bu Darmi mulai sepi. Tidak lagi ada antrean panjang. Bahkan, anak-anak yang biasa membantu membakar ayam terlihat duduk bermalas-malasan, tanpa pekerjaan. Seorang pelanggan sempat bersuara lantang. "Bu, ayamnya malah bikin saya muntah semalaman. Ini bumbu apa sih?" Berita itu menyebar cepat. Pasar malam yang sebelumnya bungkam kini mulai bergumam. Desas-desus mulai berkembang, menyebar dari mulut ke mulut. Katanya, Bu Darmi pakai penglaris gaib. Pantesan yang dagang di dekatnya pada sakit semua. Tapi sekarang karma mulai jalan. Nama Bu Darmi mulai disebut-sebut dengan nada curiga. Beberapa orang mengaku melihatnya berbicara sendiri di malam hari di belakang warung. Ada yang bilang ia sempat membeli bunga kantil dalam jumlah besar dari pasar kembang kota. Pak Warto tetap diam. Ia tak menjelekkan, tak membenarkan. Ia memilih fokus pada dagangannya, seperti pesan Mbah Kromo, bersihkan dirimu, dan jangan membalas keburukan dengan keburukan. Satu malam, ketika ia membersihkan warung, ia menemukan segumpal tanah hitam di bawah meja raciknya, basah, lengket, dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Ia segera menguburnya di pekarangan rumah sambil membaca doa. Hari demi hari, warungnya makin ramai kembali. Suasana seperti dulu, pelanggan tersenyum, suara gelak tawa terdengar, dan aroma lele goreng serta sambal kembali mewarnai pasar malam Karangjati. Namun di ujung pasar, warung Bu Darmi makin redup. Lampunya meredup, bangkunya kosong, dan dari kejauhan tampak sosok Bu Darmi duduk diam, menatap kosong, seperti menyadari bahwa sesuatu telah kembali padanya. Dan pasar pun kembali seimbang. Untuk sementara. Malam itu, suasana pasar malam Karangjati tampak lebih sepi dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyusup ke sela-sela warung dan tenda para pedagang. Lampu-lampu minyak temara memantulkan bayangan kabur di genangan air, dan angin malam membawa suara serangga bersahutan. Pak Warto sedang membereskan sisa dagangan, menyapu dedaunan dan membersihkan tungku arangnya yang masih hangat, saat seorang pemuda datang mendekat, berjalan pelan dari arah ujung pasar. Pemuda itu mengenakan jaket lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya tampak tegang dan lelah, seperti menanggung beban yang terlalu berat untuk usianya yang masih muda. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam. Ada perlu, Le?"
Tanya Pak Warto sambil menatap pemuda itu dengan heran. Pemuda itu melihat ke kanan dan kiri, seolah memastikan tak ada orang lain yang mendengarkan, lalu duduk di bangku plastik dekat meja jualan Pak Warto. Suaranya bergetar saat berbicara. "Nama saya Arif, Pak. Dulu saya kerja sama Bu Darmi. Ngebantu di warungnya. Gak lama, cuma beberapa bulan." Pak Warto terdiam. Ia tetap menyapu pelan, tapi gerakannya mulai melambat. Saya mau cerita sesuatu. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa." Saya nggak tahan lagi nyimpen ini sendiri," ujar Arif, wajahnya tampak pucat diterangi lampu warung yang remang. Pak Warto menghentikan sapunya. "Silakan, Le. Cerita aja pelan-pelan." Arif menelan ludah, lalu mulai membuka suara. "Bu Darmi itu, tiap malam Jumat Kliwon, dia pergi keluar kota. Saya pernah diajak nganter sekali. Katanya, cuma mau minta restu usaha ke orang pintar. Tapi waktu sampai sana, tempatnya kayak pondok, tapi bukan pondok ngaji. Ada patung besar ditutup kain hitam, bau kemenyan, dan suara bacaan yang saya nggak ngerti artinya." Ia menunduk, suaranya mulai lirih. "Dia bawa foto-foto para pedagang pasar, Pak. Saya sempat lihat. Ada foto jenengan juga. Sama Mbok Sari, Pak Darto, dan dia juga bawa benda-benda dari warung orang. Saya pernah disuruh ngambil segenggam tanah di bawah kompor warung jenengan." Pak Warto menahan napas. Matanya menatap lekat ke wajah Arif. "Waktu itu saya bilang gak mau. Tapi dia marah. Akhirnya saya pura-pura ngambil tanah dari dekat selokan, bukan dari bawah kompor beneran. Saya takut, Pak. Apalagi malamnya saya mimpi buruk. Kayak dikejar bayangan hitam besar. Sejak itu, saya berhenti. Saya minggat. Tapi rasa bersalahnya nggak hilang-hilang." Arif memeluk lututnya, tubuhnya menggigil ringan meski malam tidak terlalu dingin. "Saya udah nggak tahan, Pak. Apalagi sekarang saya dengar warung Bu Darmi mulai sepi, dan orang-orang ngomongin hal-hal aneh. Saya takut kalau semua yang terjadi itu, efek dari perbuatannya." Pak Warto menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri meski hatinya mulai bergemuruh. Ia tak kaget, sejak ritual bersama Mbah Kromo, ia sudah merasakan ada sesuatu yang dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi mendengar langsung pengakuan seperti ini, dari orang yang terlibat, membuat semuanya semakin jelas. Ia menatap Arif dalam-dalam. "Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan berhenti dan cerita. Jangan khawatir. Aku nggak akan bilang siapa-siapa. Aku juga nggak mau memperpanjang masalah." Arif mengangguk, menunduk, dan bangkit perlahan. "Saya cuma pengen jenengan hati-hati, Pak. Soalnya, waktu itu saya juga dengar Bu Darmi bilang, selama aku bisa singkirkan satu persatu, warungku bakal jadi nomor satu." Saya dengar sendiri. Pak Warto menelan ludah. Kata-kata itu menusuk seperti sembilu. Tapi ia tetap tenang. "Terima kasih, Le. Hati-hati di jalan, ya." Arif melangkah pergi, bayangannya perlahan menghilang di telan kabut malam yang mulai turun. Pak Warto berdiri diam beberapa saat. Ia menatap warungnya yang kini kembali ramai sejak beberapa hari terakhir. Lalu menoleh ke arah warung Bu Darmi yang tampak gelap, hanya disinari satu lampu redup, seperti lilin yang sebentar lagi padam. Ia tak akan menyebarkan cerita Arif. Ia percaya, kebenaran akan mengungkap dirinya sendiri. Dan kezaliman akan menggali kuburnya dengan tangan sendiri. Malam itu, sebelum pulang, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan untuk meminta rezeki, tapi agar hatinya tetap dijaga dari dendam dan kebencian. Karena perang melawan kejahatan paling berat, adalah tetap memilih kebaikan. Beberapa minggu berlalu. Pasar malam Karangjati kembali bergeliat seperti sedia kala. Suasana terasa lebih hangat, para pedagang mulai tersenyum lepas, dan aroma makanan kembali memenuhi udara dengan semangat hidup. Namun di sudut pasar, di mana warung Bu Darmi dulu berdiri megah dan penuh antrean, kini hanya ada bangunan sunyi dengan pintu tertutup rapat, jendela kusam, dan pelang kayu yang miring, seperti nyaris roboh. Warung itu tutup total. Awalnya orang mengira Bu Darmi hanya cuti berdagang. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan berlalu, dan tak ada tanda-tanda ia akan kembali. Kabar mulai beredar dari mulut ke mulut, perlahan tapi pasti,
seperti kabut yang turun di pagi hari. Bu Darmi sakit keras. Katanya gak sadarkan diri, cuma mengigau terus. Tubuhnya jadi hitam legam, kayak gosong. Dan baunya, ya Allah, kayak bau bangkai, padahal dia masih hidup. Keluarganya sempat membawanya ke rumah sakit kota. Dokter dan perawat angkat tangan. Secara medis, tak ditemukan gejala penyakit tertentu. Tidak infeksi, bukan keracunan, bukan kelainan organ. Tapi badannya membusuk, menghitam dari ujung kaki hingga leher, dan mengeluarkan bau busuk menyengat yang bahkan membuat perawat muntah. Yang lebih mengerikan, Bu Darmi tak sadarkan diri, namun mulutnya terus bergumam, mengigau dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Kadang terdengar seperti merintih, kadang tertawa kecil, lalu menangis meraung. Suara-suara itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Putranya yang tinggal di luar kota bahkan sempat memanggil seorang ustaz. Namun ketika dibacakan ayat-ayat suci, tubuh Bu Darmi menegang dan menggeliat seperti orang kesurupan, lalu berteriak nyaring, "Jangan ganggu daganganku." Mereka semua harus minggir. Setelah itu, tubuhnya kejang, lalu diam seperti mati suri. Di pasar malam, orang-orang mulai berbisik. Desas-desus yang dulu hanya spekulasi, kini menjadi semacam kebenaran yang dipegang banyak orang. Bu Darmi kena karma. Bu Darmi terkena balik santetnya sendiri. Tak ada yang mau menjenguk. Tak ada yang berani membantu. Warungnya dijual murah oleh keluarganya, bahkan sempat ditawarkan setengah harga ke beberapa pedagang. Tapi tak ada satupun yang mau menempati. Semua orang sudah mendengar kabar angker yang menyelimuti bangunan itu. Tiang lapaknya pernah berdarah waktu malam Jumat, kata seorang tukang parkir. Ada pembeli yang lihat bayangan hitam duduk di bangku warungnya, padahal warung kosong, ucap yang lain. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang yang lewat dekat warung itu mengaku mendengar suara tangisan lirih, kadang diselingi suara perempuan tertawa pelan, entah dari arah dapur atau ruang belakang. "Huhu, kamu rampas daganganku, biar kamu rasa." Tangisan yang membuat anak kecil menangis tanpa sebab, dan orang dewasa berjalan lebih cepat ketika melintasinya. Akhirnya, bangunan itu dibiarkan kosong. Pelang, dijual murah, sudah usang, nyaris jatuh. Rumput liar mulai tumbuh dari lantai warung yang retak. Dan malam-malam di sekitar tempat itu terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Warto hanya mengamati semua itu dari kejauhan. Ia tak ikut membicarakan, tak ikut menuduh. Tapi hatinya tahu, kehidupan ini menyimpan hukum yang tak tertulis. Apa yang ditanam, cepat atau lambat akan dituai. Ia hanya bisa mendoakan, agar apapun yang telah terjadi menjadi pelajaran untuk siapapun yang mencari rezeki, bahwa kecurangan akan membawa kehancuran, dan rezeki yang dipaksakan akan memakan pemiliknya sendiri. Malam itu, saat ia hendak pulang setelah menutup warung, angin bertiup lebih pelan dari biasanya. Ia menengadah ke langit, lalu berbisik lirih. "Semoga Allah beri ampun padamu, Bu Darmi, dan kita semua." Pak Warto kembali berdagang seperti biasa. Ia bersyukur karena usahanya kembali normal tanpa harus mencelakai orang lain. Pasar malam Karangjati pun mulai kembali harmonis. "Kalau rezeki sudah jadi milik kita, tak akan tertukar," ujarnya kepada pedagang lain. Cerita ini menjadi pelajaran bagi semua pedagang di sana. Bahwa rezeki memang harus dicari dengan usaha, bukan dengan menyakiti orang lain.